誰だわ。 Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Seperti biasanya, pada video kali ini kami akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai breakdown dari detail-detail kecil yang mungkin saja kita lewatkan. Khususnya dari chapter terbaru manga Baku Hantam Tokyo Revengers, yaitu chapter 259. Ada beberapa topik penting yang akan kami bahas di sini. Pertama, yaitu susunan anggota geng Toman generasi kedua yang terbaru. Kemudian yang kedua mengenai hubungan paralel antara Taiju Shiba dan juga Terano Minami. Serta yang terakhir adalah tentang petunjuk pada salah satu halaman yang berisikan 4 orang time leaper di dalam satu frame. Oleh karena itu, bagi kalian yang tertarik dengan semua pembahasan kami di atas, kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Kita mulai dari breakdown yang pertama. Tahukah kalian bahwa pada tanggal 25 Juni kemarin sang tanker terkuat dari geng Toman generasi kedua, sekaligus karakter utama dari manga Baku Hantam ini merayakan hari ulang tahunnya. Nah, untuk memperingati hal itu, Ken Wakui pun akhirnya kembali membuat postingan terbaru berupa sebuah official arts. Di mana pada gambar ini nampak jelas formasi lengkap atau susunan anggota terbaru dari geng Toman generasi kedua. Menariknya, jika kita perhatikan baik-baik, ternyata pada gambar ini terlihat Hajime Kokono yang sudah mengganti seragamnya menggunakan seragam dari geng Toman. Hal tersebut tentu saja kembali membuat kita semua semakin yakin bahwa memang benar adanya jika Kokonoi saat ini sudah resmi menjadi wakil kapten dari divisi pertama Toman. Selain itu, kalau kita perhatikan dengan seksama, dari gambar ini terlihat bahwa semua kapten dan wakil kapten berdiri secara berpasang-pasangan. Mulai dari Inui dan Kokonoi, Hakai dan Mitsuya, Peian dan Bachin, hingga Souta dan juga Nahoya Kawata. Sedangkan Taiju dan Senju berada di barisan paling ujung dengan masing-masing satu space kosong di samping mereka. Nah, jika kita ambil sisi positifnya, kemungkinan besar ini adalah sebuah petunjuk dari Ken Wakui bahwa beliau telah menyiapkan 2 space kosong di samping Taiju dan juga Kawaragi Senju yang nantinya akan ditujukan kepada wakil kapten mereka masing-masing. Untuk siapa yang akan mengisi posisi wakil kapten divisi kelima dan juga divisi ke-6, kami rasa tidak perlu dibahas lagi ya, karena kalian semua pasti sudah tahu siapa lagi akan datang ke dalam medan tempur ini. Kemudian kita masuk ke breakdown yang kedua. Banyak sekali hubungan paralel atau keterikatan yang muncul pada satu chapter sekaligus, khususnya mengenai hubungan antara Draken, Kakucho, Taiju Shiba, dan juga Terano Minami. Untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat langsung pada beberapa gambar perbandingan yang akan kami tampilkan di layar. Yang pertama ada pada chapter 25, di mana pada chapter itu Draken sangat yakin bahwa Takemichi bisa menang melawan Kiyomasa. Padahal saat itu Takemichi masih sangat lemah karena baru 1 kali menjalani pengulangan waktu. Namun hal tersebut pun kembali terulang pada chapter 259 kemarin, di mana pada panel ini dijelaskan bahwa meskipun Taiju sendiri baru pernah bertarung melawan Takemichi sebanyak 1 kali, namun nyatanya Taiju sangat yakin sekali bahwa hanya Takemichi sajalah satu-satunya orang di dunia ini yang mampu mengalahkan anak emas dari Ken Wakui, yaitu Sano Manjiro yang tidak terkalahkan. Selanjutnya paralel yang kedua ada pada chapter 226 dan juga chapter 259. Di mana pada kedua panel ini, Taiju Shiba dan juga Terano Minami menunjukkan ekspresi yang sangat identik sekali. Berbeda dengan Maiki, Wakasa ataupun Benkei yang selalu bertarung dengan raut wajah yang sangat serius, Terano dan juga Taiju justru kebalikannya. Karena pada setiap pertarungan yang mereka jalani, keduanya nampak selalu tertawa dan sangat menikmati setiap momennya. Selain itu, Taiju dan Terano pun sama-sama berhasil mengalahkan puluhan bahkan ratusan anggota geng Katomaji dan juga geng Brahman lebih dulu, sebelum pada akhirnya Wakasa dan Benkei datang secara langsung untuk menghentikannya. Bahkan tepat sebelum memulai pertarungannya, Taiju dan Terano pun sama-sama mengucapkan sebuah kalimat yang serupa kepada Wakasa dan juga Benkei, yaitu, "Ayo kita mulai legenda." Wow, sangat identik sekali bukan? Kemudian kita masuk ke hubungan paralel yang ketiga, yaitu antara Taiju Shiba dan juga Hito Kakucho, di mana keduanya sama-sama pernah menjadi musuh utama bagi Takemichi, sebelum pada akhirnya memutuskan untuk bergabung ke dalam Toman dan membantu Takemichi demi memenangkan pertempuran besarnya melawan Maiki dan geng Kanto Manji miliknya. Namun sayangnya, 3 dari 4 nama besar di atas sudah dibuat mati lebih dulu oleh Ken Wakui, dan kali ini hanya menyisakan 1 orang, yaitu Taiju Shiba. Coba bayangkan saja bagaimana jika Draken, Terano serta Kakucho tidak mati terbunuh pada pertempuran sebelumnya, dan mereka semua masih terlibat di dalam pertempuran terakhir kali ini untuk membantu Takemichi.
Jika hal itu sampai terjadi, maka secara otomatis geng Toman generasi kedua akan menjadi tim berandalan terkuat yang ada di seluruh Jepang. Menarik banget bukan? Jadi kesimpulannya, menurut kami Taiju Shiba adalah karakter hebat yang mewarisi tekad dari Draken, kebrutalan dari Terano, dan juga ketangguhan dari Kakucho. Namun terlepas semua kelebihan di atas, ternyata saat ini masih ada sebuah hal yang menjadi persoalan. Yaitu mampukah Taiju mengalahkan pasangan legendaris dari geng Black Dragons generasi pertama jika hanya bertarung dengan menggunakan mode normalnya saja. Karena jika kita berkaca kepada pertempuran tiga dewa, Terano sendiri ternyata berhasil dipukul mundur dan dibuat kewalahan oleh Wakka serta Benkei ketika bertarung dalam mode normal. Dan baru bisa mengalahkan Wakka serta Benkei ketika kegelapan di dalam dirinya sudah mengambil alih. Atau simpelnya ketika kekuatan Dark Impulsivity di dalam dirinya sudah mulai keluar. Entah Taiju memiliki kekuatan Dark Impulsif seperti Maiki dan Terano, atau kekuatan Zone seperti Kawaragi Senju. Yang jelas, pertarungan antara duo legenda melawan sang iblis terkuat ini sangat menarik sekali untuk kita nantikan. Nah, bagaimana menurut kalian? Siapakah yang akan memenangkan duel 2 lawan 1 kali ini? Selanjutnya kita masuk ke breakdown yang terakhir, yaitu mengenai petunjuk dari salah satu elemen penting yang ada di chapter 259. Di mana pada panel ini, 4 orang tokoh utama dalam manga Bakugan Tam Tokyo Revengers muncul dalam satu frame sekaligus. Mereka adalah Maiki, Takemichi, Sanzu, dan juga Sujihanma. Kami yakin hal itu bukanlah sebuah kebetulan semata. Karena faktanya keempat orang ini adalah orang-orang yang mengetahui mengenai kekuatan time leaping atau kekuatan melintasi waktu. Banyak sekali asumsi yang bisa kita ambil dari satu halaman ini. Bahkan tidak sedikit pula yang beranggapan bahwa keempat orang ini adalah time leaper juga sama seperti Takemichi. Apalagi peletakan posisi panelnya yang sangat berkaitan. Takemichi dan Maiki berada di panel bawah dan juga atas, sama seperti apa yang terjadi pada chapter 204. Di mana pada chapter itu Maiki dan Takemichi melakukan time leaping dengan posisi sedang menggantung tepat di atas gedung. Sedangkan Sanzu dan Hanma diletakkan di tengah dan juga bersebelahan. Sama seperti apa yang terjadi pada chapter 204 juga. Di mana pada saat itu Sanzu dan Hanma berada di satu lokasi yang sama. Bagaimana jika ternyata Sanzu adalah trigger bagi Sujihanma? Atau malah kebalikannya, Hanma lah yang menjadi trigger bagi Harucho Sanzu. Ya apapun itu, yang jelas satu halaman ini tidak bisa kita anggap remeh. Karena pada akhir manga ini plot ceritanya akan kembali mengisahkan mengenai Maiki, Takemichi, Hanma, dan juga Harucho Sanzu. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Salam Bakugan Tam. Yare, yare da wa.